kecopetan di angkot. Berarti, itu tahun segitu tuh. Lu pernah dong berarti, lu ngalamin tuh di kontrakan itu, lu nggak punya duit tuh pernah? Wah iya, pernah. Sampai ngejualin koleksi CD. Pernah kecopetan itu. Zaman-zaman Drain udah punya 3 album. Jatuh. Mau dicuri lagi. Iya. Tega banget tuh copet. Dari babak pertamanya Drain itu, dari yang awal rilis album sampai akhirnya bisa patah hati dirilis dan naik lagi. Satu hal yang kita berasa banget pelajarannya adalah hidup itu terlalu singkat, terlalu luas untuk cuma diisi dengan melakukan satu hal aja. Saya tuh kerja pertama Pak jadi admin sosmed Pak, admin Twitter. Dia cuma bikin posting-posting. Iya, buat majalah. Ngomong ke orang tua, udah nggak usah kirim uang bulanan lagi. Wah, bisa. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama sahabat saya. Ini dari zaman dulu, Indra Drain. Makasih Mas, hampir sebulan loh nyocokin jadwal dengan beliau ini. Alhamdulillah beliau lagi banyak panggungnya terus. Perasaan Bapak yang nggak bisa terus. Tapi gue lihat memang Drain lagi banyak panggungnya. Alhamdulillah hari ini berjodoh akhirnya ya Mas. Hari berjodoh. Setiap ketemu sama beliau ini selalu ingat momen kurang lebih 19 atau 20 tahun lalu. Oh, yang gimana kita manggung? Drain, Elementere. Banyak tuh pada saat itu. Kita tur waktu itu ya. Ada Jogja. Ada Jogja, ada Semarang. Kebetulan yang paling berkesan di Semarang. Jadi gini ceritanya. Jadi gue main, kita nunggu nih. Mau acara MTV ya? Iya, radio MTV on Sky. Radio MTV. Kita manggung nih, beberapa artis sudah Drain main dong. Pas lagi Drain main, selesai. Hujan gede banget sampai hancur panggungnya. Gua sama Tere gini aja. Ya, kita gak jadi main. Panitianya nangis, kesian sih ngeliat panitia. Iya, hostnya Indra Bekti, ingat banget. Iya bener ya. Terus kita kan naik bus bareng tuh. Iya. Dengar anak-anak Elemen pada nyeletuk, gabut. Terus gue bilang gini, ini gara-gara Drain namanya nih. Tak terlupakan. Kenapa nggak Sunshine gitu? Nggak kebayang, tahu-tahu 19 atau 20 tahun lagi ketemu di sini. Ketemu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih sehat, yang penting masih sehat. Amin. Oke. Dra, jadi gini Dra. Siap Mas. Banyak yang minta lo Drain di sini. Cuman gue kan bilang podcast gue itu cuma buat satu orang. Jadi memang gue mungkin perwakilannya ya, salah satunya lo lah gitu ya. Jadi gue mau, banyak yang pengen denger mungkin di sana adalah Indra Drain itu sebenarnya namanya siapa? Indra Prasta. Pewayangan. Iya, kebetulan dari orang tua dulu suka pewayangan. Jadi abang saya itu namanya Yudhistira. Terus ada sepupu saya namanya Krishna, Bima, gitu lah ponakan. Iya. Nah kebetulan saya juga seneng sama pewayangan. Wih. Karena anak saya ada Bisma juga. Bisma itu gurunya Pandawa. Ada Dewa, terus ada Naga kan. Gada. Ini yang di belakang kamera. Kalau Gada. Nah, gue pengen tahu sebenarnya Indra Prasta atau Indra Drain itu siapa sih? Dia dari terakhir di mana? Dari keluarga apa? Gimana perjalanan sampai bisa sekarang? Wah, ini panjang ya ini. Ini panjang. Ya, saya itu awalnya sampai akhirnya bisa ngeband bareng sama Drain itu nggak diduga tentunya. Tadinya saya merantau dari Pekanbaru ke Jogja untuk kuliah. Oh, lu dari Pekanbaru? Dari bukan Pekanbaru. Orang dari Jogja asli ya? Jadi walaupun Drain itu adalah band asli Jogja, tapi personelnya nggak ada satupun yang asli Jogja sebenarnya. Indra dari Pekanbaru, Iwan dari Makassar, Ipul dari Aceh, Aang dari Banjarnegara. Semuanya ngerantau. Kuliah di Jogja. Di satu kampus yang sama? Enggak. Satu tempat nongkrong. Oke. Gitu. Berarti di Jogja pada saat itu sama Sila juga segala macam? Iya, satu tempat nongkrong tuh. Nama studionya Alamanda. Di situ ada teman-teman Shaggy Dog. Tahun segitu ada Es Nanas. Es Nanas. Ini Pongki apa? Iya, Jikustik juga gitu. Ada Eros sering di situ juga dan lain-lain. Dan di situ baru mimpinya satu persatu terbangun. Tadinya sebenarnya dulu zaman sekolah itu seni suara, seni musik itu merah Mas rapor saya. Serius? Lu bukan yang sekolah musik? Enggak pernah. Main gitar juga
di rumah itu adanya gitar kanan, sementara saya itu kidal. Oh, lu tuh kidal. Karena nggak ada yang... Jadi lu belajar? Iya, jadi sampai sekarang dibalik ke senar? Enggak. Oke. Nanti diomelin kalau dibalik. Jadi ya udah, ada satu gitar mereknya Kapok. Anjing, mereknya Kapok. Iya, itu jadi punya mendiang bapakku. Nih itulah belajar gitar pakai itu. Kebetulan beliau juga main gitar. Oh, bokap main gitar. Berarti ada darah seninya ya? Iya. Tapi bukan pekerja seni? Sempat ngeband juga, tapi beliau dulu ngeband, iya, atlet ya, badminton. Jadi kalau zaman dulu kan kalau aktif olahraga seni kan bisa masuk perusahaan-perusahaan. Dulu beliau gitu, sampai akhirnya masuk di sebuah perusahaan. Nah, mulai jatuh cinta sama musiknya itu sebenarnya begitu sering dengerin koleksi kasetnya Mendiang. Kayak tipe-tipe apa tuh zaman bokap? Dulu yang tak dengerin full itu album Ebit GAD Camellia 1 sampai 4. Camellia. Iya. Gila ya, dulu album tuh Camellia Ya, sampai 4 ya? Sampai 4. Tuh tak apalin semuanya. Dan sampai sekarang masih menjadi salah satu referensi gitu. Okay. Nah, baru mulai benar-benar ngeband ya zaman SMA. Bawain Radiohead, Nirvana. Dan lu udah jadi vokalis pada saat itu? Udah. Udah nyiptain lagu belum? Belum. Oh, belum. Oke. Dulu di sana budayanya itu masih bawain lagu orang semirip mungkin, Mas. Ya, ngerasain juga sama Mas. Lah, sama. Ya. Begitu merantau ke Jogja, ada yang cerita deket kosan ada yang ngajarin gitar. Iwan The Rain. Kenalan. Iwan. Iwan. Kenalan, diajarin gitar. Terus ngelihat dia itu ternyata udah bikin lagu, Mas. Lagu original? Iya. Ini orang nulis lagu, udah banyak tumpukan lirik gitu. Terus dari setumpuk koleksi kasetnya Iwan tuh ada salah satu kaset albumnya Gin Blossom. Kebetulan waktu itu lagi suka banget. Wah, cocok nih. Akhirnya lu jadi datengin dia? Iya, datengin minta diajar. Terus dia bilangnya kenalan. Dia bilangnya tapi aku ngajarnya rock ya. Wah. Iwan. Iya, dan aku waktu itu nggak punya gitar. Sementara minta beliin gitar elektrik sama bapakku nggak dikasih. Akhirnya nekat dari uang bulanan dikirim, tak beliin gitar, Mas. Merek apa tuh? Prince. Anjing, gua tahu tuh. Yang paling murah. Iya. Belinya Gramedia jangan-jangan. Oh iya. Dengan harapan kalau udah dimiliki, nanti pas bapakku main ke Jogja gitu diganti gitu. Nggak diganti, Mas. Akhirnya tak jual lagi. Ya, jadi cuma bertahan sebentar karena itu duit yang dipakai duit kiriman. Nggak diganti, udah tak kasih tahu beli gitar. Oh iya. Tapi nggak diganti, ya udah jual lagi. Terus waktu belajar sama Iwan itu dia kayaknya ngelihat potensi nyanyi gitu. Sampai dia ngomong kayaknya kamu mendingan nyanyi daripada main gitar. Iya, itu dengan cara lebih halus ya, tapi ya dia ngomongnya. Tapi maksudnya begitu sepertinya. Itu gara-gara gitar tuh. Gitarnya mereknya Kapok. Jadi orang Kapok ngajarin. Terus dia malah ngajak ikut di bandnya dia. Namanya No Rain. Jadi udah ada cikal bakalnya The Rain. Ada Rain-Rainnya juga. Iya. Nah, namanya No Rain yang nyanyi Iwan. Nah, No Rain itu dari lagunya Blind Melon, ingat nggak dulu? All I can say. Iya. Mereka sering bawain lagu itu. Ikutan, terus ternyata mulai belajar bikin lagu dari situ. Oh, lu baru belajar tuh di situ. Terus tahu-tahu iseng kita kirim ke ajang musik lokal di Radio Jeronimo di Jogja. Ternyata diputerin, dan dari situ mulai banyak yang request dan mulai sering tuh kita manggung. Ini lagu siapa nih? Lagu lu? Lagunya Iwan. Waktu itu saya belum berani submit lagu ke The Rain ya, masih minder gitu. Akhirnya kita mulai manggung kampus ke kampus, ngumpulin duit. Kan dulu kalau mau rilis, nggak bisa rilis sendiri kan, Mas. Tahun segitu masih harus cari label kan? Iya, ya ke Jakarta lah kami. Oh, jadi pas lu udah mulai di situ, dimulai diputerin di radio-radio, banyak yang request, lu udah mulai pede dikit, nabung. Berangkat Jakarta Naik kereta. Nggak ada koneksi sama sekali? Nggak ada, Mas. Jadi kita bermodal ini bawa peta gitu ke Jakarta. Jadi gini, zaman dulu itu kita tuh kalau mau ke label di Jakarta nggak punya koneksi tuh repot sebenarnya. Wah, iya. Betul ya? Iya, betul. Berasa banget. Cuma tahu nitipnya ke siapa, nyimpen namanya, berharap ditelepon gitu. Iya. Gue pernah nyimpen ke satpam, sampai sekarang nggak pernah ditelepon.
Kemusikan dulu gue. Kayak itu. Sampai akhirnya kita berjodoh, ada label independen di Jogja. Kita rekaman di Jogja album pertama, lalu masternya itu dibeli sama Pro Sound. Label di Jakarta yang waktu itu udah punya Naf sama Rosa. Oke, berarti udah ada artis gedenya ya? Iya, akhirnya gabung deh kita. Nah, di situ mulai babak barunya The Rain. Lumayan jalan sampai akhirnya. Itu single pertamanya yang Lagu Iwan tadi? Single pertamanya, ya benar, betul Lagu Iwan. Terus single kedua judulnya Dengar Bisiku, itu yang bikin kita. Yang bikin kita bareng-bareng tuh. Si Dengar Bisiku itu yang naik sebenarnya. Ya, kalau yang pertama itu judulnya Jangan Pergi, itu naik banget di Jogja. Itu yang membuka jalan kita. Jogja ya. Itu single yang sangat berjasa deh. Dan kalau buat saya itu salah satu single The Rain yang saya paling suka sampai sekarang. Dan setelah akhirnya jalan, berasa banget cobaan tahap pertama itu tahun 2008 apa 2009. Tunggu. Lu rekaman tahun berapa? Itu 2002. Oh, 2002. Rilis 2003. Elmen lagi naik-naiknya. Iya, betul. Makanya waktu kita dikasih tahu The Rain mau tour ya sama Elmen. Yakin? Iya, gitu kita seneng banget waktu itu. Iya. Gue ngeliat video klip lu ya. Gue ngeliat video klip lu ini apa namanya? Gue bilang lagunya ini tipenya kayak gue nih. Gue seneng gitu lagu-lagunya. Itu lagu Iwan berarti ya? Iya, lagu Iwan itu yang awal-awal. Dan itu dia tuh. Kami ngerasa berubah banget lah hidup setelah itu. Tapi lagi-lagi roda kan berputar. Kita ngerasa cobaan berat buat The Rain itu ada di sekitar 2008 atau 2009, saya lupa persisnya. Kontrak selesai dengan label, tidak diperpanjang. Manajer kita cabut, kita kondisinya kita waktu itu habis hijrah dari Jogja ke Jakarta, hijrahnya bareng. Jadi kita cari kontrakan bareng. Jadi di situ di rumah kontrakan itu kita tinggal bareng, bukan hanya personel, bukan hanya Indra Iwan Ipolaang, tapi juga semua tim produksi dan manajer. Tahu-tahu nggak lama setelah pindah selesai kontrak gitu. Jadi cuman 2 album? Itu 3 malah. 3 malah? 3. Tapi entah kenapa begitu album ketiga rilis itu cuma sebentar masa promonya. Jadi kayak cuma 1 single yang di-push habis itu udah. Jadi 3 album, lu udah pindah ke Jakarta di kos-kosan atau di kontrakan? Kontrakan bareng. Bareng banyakan, tahu-tahu udah nggak diterusin, emang habis. Tapi kan ada panggung. Nah, manajer kita juga cabut waktu itu. Jadi di situ ngerasa yang kayak lu jadi kayak kehilangan. Iya. Dan akhirnya ya semuanya tentunya naluri survivalnya muncul kan kalau seperti itu dan naluri ya. Ya kalau saya waktu itu nyari kerja. Jadi memutuskan aku kayaknya harus nyari kerja nih. Untungnya belum berumah tangga ya? Belum waktu itu. Umur 29 apa 30 waktu itu. Nyari ijazah kuliah yang nggak pernah dipakai sebelumnya. Ternyata nemu. Dulu tuh tak pikir nyari kerja itu masih yang bawa amplop coklat kemana-mana. Ya namanya juga belum pernah ya. Kayak di film. Belum pernah. Ternyata bisa online. Ya udah ngelamar kerja lewat situs-situs. Tadinya mau begitu. Udah sih ya mas saya. Udah tak print. Udah. Jadi kalau lulus kuliah itu kan ada ijazah yang dilegalisir kan istilahnya. Nah itu nggak pernah tak pakai, jadi masih ada fotokopian ada legalisir. Masih ada gitu. Jadi tak kirim lamaran, terus ternyata ada yang nyangkut dan kocaknya yang interview itu ternyata pernah jadi LO-nya The Rain di sebuah. Wah, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Jadi lu keterima kerja. Keterima mas. Waktu lu kerja itu semua pada kerja tuh. Iya, semua cari kerja cari. Dan tetap di situ ya, nggak balik ke Jogja atau kemana-mana. Alhamdulillah. Wah hebat. Satu yang balik Ipul basis kita karena mendiang ayahnya waktu itu sakit. Jadi ngurusin dan kita tetap di sana. Yaitu belajar ngantor. Dulu belum punya mobil tuh. Jadi ngapalin rute KRL. Bis gitu ya? Iya, kecopetan di angkot. Itu tahun segitu tuh. Lu pernah dong berarti, lu ngalamin tuh di kontrakan itu, lu nggak punya duit tuh pernah? Wah iya, pernah. Sampai ngejualin koleksi CD ke itu, Jalan Surabaya biasa. Iya, Jalan Surabaya. Dan itu ke Jalan Surabayanya ini,
naik bus. Karena nggak. Jadi, wah. Tapi ada yang tahu pas lagi naik bus lagi juga ada. Ini The Rain ya? Oh, pernah. Jadi waktu itu pernah habis dari dokter gigi di Rawamangun. Oke. Naik angkot 02. Ketemu dengan kayaknya ada fansnya The Rain di situ. Okay. Mas Indra? Bukan. Enggak, ya udah akhirnya ngobrol aja okay, gitu. Okay. Dan pernah kecopetan itu di angkot itu kecopetan. Tapi berhasil digagalkan, Mas. Oh, nggak sempet hilang. Jadi modus klasik, modus Ayan, lu ingat nggak? Oh iya. Pura-pura Ayan. Mereka kan beberapa orang. Okay. Nah, ada yang pura-pura Ayan. Lu bantuin. Ya, niatnya baik. Orang baik bantuin. Bantuin. Terus yang Ayan tahu-tahu sembuh. Terus dia lompat. Sadar, HP 2 itu HP. Wah, HP. Langsung, karena itu dekat sama kontrakan, ya berani Mas, tak tarik. Iya. Tak tarik. HP saya HP gitu. Terus ada yang ngasih tahu depan, Mas, di bawah. HP saya udah pindah di bawah. Jadi ada yang ngambil terus mungkin karena sayanya itu dibuang gitu ke bawah. Terus nggak lama kemudian mereka turun beberapa orang di tempat yang berbeda. Ya udahlah, yang penting HP-nya nggak jadi hilang. Aduh, gila ya. Itu zaman-zaman Drain udah punya 3 album. Nah, jatuh, mau dicuri lagi. Iya. Tega banget tuh copet. Iya. Sampai akhirnya sempet Drain itu lama nggak ada manajer, tak manajerin sendiri. Ini jadi nggak ada label, nggak ada manajemen. Akhirnya anak-anak udah tak manajerin sendiri aja, mumpung bisa. Jadi maju ke IO, ke sponsor, bikin materi presentasi. Lu sendiri, iya. anak band sendiri. Iya, presentasi. Udah kayak zaman sekarang loh. Iya, sekarang kan zaman sekarang kayak gitu kan. Ya, memberanikan diri aja, kenalan, presentasi. Sempet ada yang lumayan gede itu, kita sempet dapat tour dengan sebuah provider. Gara-gara itu presentasi sendiri akhirnya bisa beli mobil. Bisa, ya gitu, mulai perlahan naik gitu. Dan baru benar-benar berubahnya tahun 2013 waktu kita rilis Terlatih Patah Hati. Terlatih Patah Hati itu yang barisan para mantannya. Wah, itu gila tuh. Semua anak-anak gue nyanyi lagu. Makasih. Setiap ada yang Pak baru putus nyanyi lagu lu. Baru putus Terlatih Patah Hati. Nah, ini tadinya gue pikir bukan lagu lu, karena gayanya bukan lagu lu. Iya. Ini gue pikir, oh ini grup-grup indie nih. Lagunya grup indie nih. Karena kan gue tahu banget lagu-lagu lu kan Carpenter, iya. gitu. Mirip kita dulu. Tapi pas keluar ini kok kayak lagu indie ya. Na. Justru gue ngeliat kayak Sila gaya pada saat itu ya. Mungkin itu juga yang bikin label-label nggak ada yang mau merilis. Oh, lu sempet tawarkan juga? Tawarin, meeting para A&R-nya, ketemu dengan dia. Nyari orang-orang yang kita kenal, karena waktu itu kita udah lumayan lama di Indonesia Musik, udah banyak kita kenal, tapi nggak ada yang tertarik gitu. Sampai akhirnya kita sepakat, udahlah, kita aja patungan yuk dengan sisa-sisa duit yang ada. Patungan. Iya, dan kondisinya waktu itu nothing to lose karena we've lost everything. Jadi nothing to lose beneran. I already lost everything. Jadi ya udahlah, fight aja lah gitu. Iya. Oke. Terus inget banget abis lagu itu rilis, belum naik nih Mas. Kita tur 7 kota dalam 10 hari pakai mobilku. Turnya nggak pakai bus? Nggak, jadi nggak mampu nyawa. Nah, kenapa lu turnya itu kan biasanya dikasih ada tiket apa-apa segala macam? Jadi kita waktu itu gimana caranya lagu itu didengar oleh sebanyak mungkin orang aja. Lu tur ngadain sendiri? Iya, jadi cari misalnya main ke Jogja, cari tempat yang bisa joinan. Kita sana, ya gitu. Oh, lu bikin sendiri tuh. Jadi 10 hari kita nyetir ganti-gantian. Itu kemana aja tuh? Dari Jakarta ya? Iya, dari Jakarta. Aduh, Bandung, Cirebon, pokoknya sampai Jogja. Sampai Jogja? Iya, sampai Jogja gitu. Gila. Ya. Tuh lihat, perjuangannya tuh kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa ngelihat resultnya aja ya. Kita pernah lihat ada kayak gitu. Ada nggak ada duit, adanya harus nyetir barengan. Itu sama ceritanya sama Sila juga loh. Iya. Pernah dengar Sila juga sempet drop dan nyetir juga sendiri. Iya, benar. Itu kita cuma bawa kru satu modal GPS tahun 10 tahun lalu GPS belum secanggih sekarang ya. Jadi kita sempet yang nyasar sampai ke kandang sapi, sempet Pak, tengah malam. Kok jalannya makin sempit, kok makin mendaki, bukan, kok bau sapi. Salah. Kok gue manggung di sini mau ternak apa mau manggung? Gitu. Tapi dari babak pertamanya The Rain itu, dari yang awal rilis album sampai akhirnya bisa Terlatih Patah Hati dirilis dan naik lagi, satu hal yang kita
berasa banget pelajarannya adalah hidup itu terlalu singkat, terlalu luas untuk cuma diisi dengan melakukan satu hal aja. Banyak yang bisa dipelajari dan berasa waktu jatuh itu akhirnya kita jadi ngelamar kerja. Saya tuh kerja pertama Pak jadi admin sosmed Pak, admin Twitter. Dia cuma bikin posting-posting iya, itu? buat majalah gitu. Iya. Di mana? Kartini? Sebelum Kartini dulu majalah Nylon kalau nggak salah, terus sempat di Kartini juga, di grupnya Kartini ngurusin digitalnya. Karena pada saat itu yang jalan eksemplar masih Kartini masih paling gede. Masih ya. Wah, tak terlupakan masa-masa itu. Itu di luar lu loh. Iya. Di luar ntar lu, kuliah lu ambil apa? Kuliah kehutanan. Kehutanan. Nah, nyambung. Oke. Iya. Lu udah di musik. Iya. Lu kerjanya pakai ijazah lu bukan? Enggak juga. Bukan soal hutan ya? Enggak juga. Itu juga kuliah. Waktu itu akhirnya bisa lulus karena bisa lulus. Jadi lupa tahun keberapa kuliah itu ngomong ke orang tua, udah nggak usah kirim uang bulanan lagi, bisa survive sendiri. Dulu Drain udah indie lah di Jogja, udah lumayan gitu. Gak ada duit Pak, ternyata cuma jalan beberapa. Akhirnya waktu itu saya itu pasang iklan baris di koran, Kedaulatan Rakyat, koran di Jogja, dengan sisa-sisa duit yang ada itu kan hitungnya per karakter tuh. Jadi tak irit-irit banget tuh. Kata-katanya. Dulu tuh mikir, apa ya? Oh, ngajar bahasa Inggris, karena kebetulan bahasa Inggris lumayan. Nah, akhirnya bohong sih, jadi lulusan sastra Inggris pada kehutanan dan belum lulus pula gitu. Pasang di Kedaulatan Rakyat. Ada ya, Pak? Ada, Pak. Ada. Itu bayarannya berapa sih kalau kursusin bahasa Inggris? Waktu itu berapa ya? Suka ngelebihin orang tua si muridnya, kadang-kadang dikasih 50.000 tuh udah seneng banget. Wah, ya. Serius tuh? Iya, jadi waktu itu saya... Nggak gede-gede amat? Nggak, Pak. Tapi tahun segitu lah, gede lah. Beli whiteboard yang segini, beli spidol sama penghapusnya, masukin tas, keliling naik motor Pak di Jogja. Ya Allah. Tapi dari situ bisa lulus kuliah. Oh, hebat my brother. Oke. Itu lu sempet susah dan sempet akhirnya lu keluar juga Terlatih Patah Hati. Yang which is Terlatih Patah Hati itu booming. Ya. Gua nggak tahu soal digital pada saat itu, penjualan gua udah nggak ngikutin lagi. Iya. Gue ngelihat boomingnya sesuatu itu dari orang-orang sekitar. Ya. Bawain lagu lu semuanya gitu. Dan itu lama lo lagu itu. Alhamdulillah sampai hari ini masih. Sampai hari ini ya. Jadi menurut gue itu one of single with the long period gitu. Maksudnya panjang sekali gitu. Dan ada berapa single pada saat itu yang meledak? Ada 2. Jadi Bis Terlatih Patah Hati setahun setelahnya kita rilis, tepat setahun setelahnya. Judulnya Gagal Bersembunyi. Oh iya, Gagal Bersembunyi. Dibikinnya di waktu yang berdekatan, mungkin itu juga energinya masih berarti satu mirip. album ya? Satu album. Itu dengan modal 2 itu lu naik lagi? Dengan modal 2 itu kita sempat kumpul nih berempat. Ngapain lagi nih? Itu kondisinya saya udah kerja Senin sampai Jumat. Berarti waktu kerja itu panggung udah jarang tuh ya? Sebulan sekali udah happy banget waktu itu. Oke. Begitu ini naik, kerasanya di panggung dong? Berasanya di panggung. Panggung jadi berapa kali tuh waktu itu? Iya, sempet pas lagi rame-ramenya itu bisa hampir 20 kali sebulan sempet. Alhamdulillah. Pas ada puncak-puncak ramenya gitu, sempet yang ya benar-benar rasanya apa ya? Ya kayak dikasih kesempatan lagi, Pak. Setelah waktu itu kita sempat seikhlas itu, ya udahlah. We were once pretty big, tapi ya udah gitu. Ya, lu pada saat lu ikhlas dan pasrah sebenarnya bounce back kan? Iya. Bung, bisa naik lagi kalau bola kan udah sampai titik bawah di atas lagi. Dan itu lagu ciptaan siapa? Itu saya yang bikin, tapi aransemen bareng. Iya, aransemen bareng. Tapi lagu lu yang bikin. Alhamdulillah. Wow, itu yang gue bilang. Makanya kalian harus tahu ya, sebenarnya musisi-musisi yang lama punya masterpiece yang mungkin nggak seberuntung kita, yang nggak seberuntung lu, yang belum pada bagus-bagus. Gue tuh dulu banyak lagu yang gue seneng, tapi kok mereka nggak meledak kayak itu. Gue banyak banget. Bener. Iya. Bener nggak sih? Kayak dulu ada band di tempat gue dulu, kalah penjualannya sama Elemen gitu. Padahal kalau gue ngeliat dia, anjing bagus banget nih bagusnya. Dikta dulu ada band Dikta kan, asik. Itu keren banget. Dan makanya gue mudah-mudahan yang masih semangatnya masih ada kayak kita gitu ya. Sekarang kan ya you don't need record company lah, jadi you can inilah apa namanya
merilis sendiri bisa. Jadi kenapa enggak gitu loh. Iya, yang penting gitu. Jaga hubungan baik dengan semua orang. Betul. Ya bukannya kita pamrih, tapi berasa banget ketika kita lagi di bawah, kita lagi susah. Hubungan baik itu menyelamatkan, seringkali menyelamatkan. Nah sekarang gini, pada saat lu naik lagi, pengalaman udah banyak dong, pengalaman susahnya. Lu di situ memanage diri, memanage uangnya gila-gilaan dong. Alhamdulillah. For rainy days ya. Alhamdulillah. Iya, kan? Akhirnya kalau dulu punya duit beli gitar. Kalau sekarang ada lebih buat tabungan sekolah anak, buat ya gitu. Lu pas lagi naik nikah? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang nggak harus tahu kita di sini lah. Iya. 2000 berapa tuh? 2017. 2017. Anak ya. udah? Sekarang anak gua. Alhamdulillah. Ya ini. Skala prioritasnya udah beda ya? Skala prioritasnya. Belajar dari Bapak. Kalau saya kebanyakan. 7. Nah, terus di sini apa yang lu dapet dan apa yang lu pelajari tentang ini kan sekarang naik. Lu tahu nggak naiknya kenapa? Lu juga pasti nggak tahu ya? Iya, banyak banget ya. Faktor X-nya yang akhirnya membuat itu naik, bukan karena. Jadi kita tuh nggak tahu sih rumusnya gimana caranya supaya itu naik. Itu punya Allah ya semuanya. Betul, ya. betul. Allah yang bikin kita naik, Allah yang bikin kita turun juga. Setelah ini nih kita jalanin. Kedepannya lu akan membuat apa dengan The Rain? Ya. Lu masih kerja juga? Nah, baru aja beberapa minggu lalu resign dari radio. Jadi 8 tahun ini sempet jadi siaran. penyiaran. Siaran. Kenapa siaran waktu itu? Kebetulan juga awal-awalnya, walaupun orang bilang mungkin nggak ada yang kebetulan ya. Jadi iya. diajak jadi penyiar tamu, tandemnya Kang Sandi Darusman, Sandi Pasben. Jadi ada penyiar yang berhalangan, diajak, udah Indra yang nemenin. Wah. Itu salah satu orang baik itu, teman gue itu. Beliau membuka jalan saat itu. Iya, dia sering banyak membantu orang. Betul, dan akhirnya malah beliau ini encourage lah ya, ayo bisa kamu belajar aja, nggak ada ini. Ngasih kritik, jangan, itu gini. Wah, banyak banget masukan. Iya. Akhirnya waktu itu, saya yang melamar ke radio. Jadi saya melamar, minta di training gitu. Waktu itu nggak mau menggunakan jalur keartisan karena nama lu Indra The Rain nggak di sana? Indra The Rain. Cuma masuknya nggak mau pakai jalur itu. Jadi ngelamar, minta di training bareng calon-calon penyiar yang lain. Jadi training 2 bulan atau 3 bulan itu bener ikut itu. Jadi alhamdulillah lah. Cuma setelah 8 tahun kemarin rasanya cukup. Dan ngomong sama istri, aku tak bikin lagu lagi aja ya. Tapi istri support luar biasa. Alhamdulillah istri support gitu. Istri ngeliat lah dulu, pernah ada masanya saya itu kerja di 3 tempat. Jadi sempat tetap ngantor, Pak. Jadi waktu The Rain lagi kenceng. Lu ngantor tetap? Tetap ngantor, karena kebetulan waktu itu kantornya joinan, jadi bisa lebih fleksibel harinya. Yang startup ya? Iya, sama joinan. Jadi sempat, ya pokoknya Senin sampai Jumat itu subuh berangkat. Kalau lagi pas nyetir, kalau nggak naik KRL atau naik ojek kadang-kadang. Pulang kantor sore ke studio di radio, siaran sampai tengah malam pulang, besok subuhnya berangkat lagi gitu. Weekend pasti sama The Rain, pasti. Jadi lama-lama nggak ada waktu buat keluarga. Ya penghasilan naik. Dan apa ya? Ketenangan bulanan itu ada. Tiap bulan udah titik aman udah ada. Tapi lagi-lagi ya, akhirnya menurutku yang dikorbankan terlalu besar gitu. Jadi izin juga waktu itu sama istri, yang kantor tak lepas ya gitu. Jadi The Rain sama iRadio aja. Jadi nyanyi sama siaran. Dan sekarang yang siarannya udah lepas. Tapi senang dong istri ya. Lu jadi lebih banyak. Iya. Itu yang nggak ada, itu priceless kan? Iya. Mumpung anak masih kecil, Pak. Jadi tak pikir, lihat grow-nya. Iya, bisa antar jemput sekolah. Iya. Ya udahlah, pemasukan berkurang dibanding sebelumnya tentunya. Tapi ya buat saya dan istri saat ini yang paling indah untuk dilakukan. Lu family man berarti, Amin. Alhamdulillah. Nah itu kadang-kadang kita pada saat ada traumatik atau apa ya mungkin ya. Pada saat kita susah yang membuat kita semua juga kita ambil dulu. Iya. Ya kan itu kan salah satunya traumatik kita gitu. Iya. Daripada ntar ini nggak menjamin, gue ambil ya kan. Itu yang tak lakukan waktu itu. Benar Mas. Sampai akhirnya di titik satu, ternyata
ada satu waktu yang memang hilang ya di kita ya. Duit bukan segalanya, benar. Makanya gue salah satunya itu gue membuat podcast, gue membuat family time itu karena udah deh, gue main elemen aja, yang ini gue biasa bareng, jadi itu benar sih. Luar biasa. Alhamdulillah, gila sih. Gue tuh fans lagu-lagunya lu karena gak tau setiap lu bikin lagu pasti gue seneng. Wah, karena ini kan kita sefrekuensi. 70-an sebenarnya frekuensinya. Oke, ini sekarang nih lu udah bagus nih ya. Sekarang kan fokus di musik berarti. Ya. Berarti ada yang lu mau kerjakan dengan The Rain. Ya. Akhirnya punya PT, The Rain. Mantap. Akhirnya bikin PT, kita pikir ini harus dilegalkan ini. Selama ini cuma jalan brandnya aja, independen. Akhirnya ya udahlah, dengan bikin PT kita mungkin bisa merangkul ya rilisan teman-teman baru yang bisa kita rilis. Kemarin udah ada band teman kita namanya Private Number dari Ciledug. Popang itu kita gandeng. Ya mudah-mudahan ke depannya. Jadi sekarang The Rain akhirnya jadi produser juga? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gini sih, niat lu sebenarnya itu yang insya Allah ya, mudah-mudahan nggak di stop sih karena niat tuh baik sih, ngangkat-ngangkat semuanya. Amin. Itu lu ngangkat begitu karena, ingat dulu. Gua dulu kayak gini nih. Iya. Gak ada yang sapa-sapa. Iya. Yang ingat dulu ya. Mudah-mudahan lah. Terus untuk pembuatan lagu nih sekarang kan berarti ada lu, ada Iwan yang pernah membuat single-single bagus ya. Lu tetap di lu atau tetap di Iwan atau lu bareng-bareng semua sekarang? Iwan bilang kamu aja yang bikin lagu, aku tuh aransemen aja ya. Dia yang bilang gitu. Jadi ya udah. Ya kita berbagi perannya seperti itu. Kebetulan saya itu memang lemah di producing. Jadi aransemen dan lain-lain. Tapi kurang. Bikin mentah lumayan. Ya. Memang orang udah dilahirkan punya porsi masing-masing. Oke, sekarang yang terakhir. Ini sekarang kan lagi marak masalah penciptaan lagu lah, apa segala macam. Kalau menurut lu gimana sih sebenarnya pencipta lagu ini? Ini sekarang Dhani lagi berjuang untuk. Gue ngelihat Dhani kan kok kita dapetnya sedikit. Lu bener nggak sih dapat sedikit kalau dari lu? Karena saya kebetulan berapapun yang terima tak syukuri aja. Jadi buat saya sih ya alhamdulillah aja. Itu relatif berarti ya? Masalah. Kalau Dhani mau memperjuangkan bahwa itu akan lebih besar, berarti kita more happy dong? Iya, asal tentunya mengikuti prosedur yang memang harus diikuti, dan untuk mengubah itu harus mengubah peraturan. Betul. Berhubungan dengan pembuat kebijakan. Panjang sekali jalannya, jadi ya buat teman-teman yang ingin memperjuangkan itu bagus banget, tapi tentunya butuh proses panjang. Ya, gue juga memikirkan adalah di satu sisi ada gue ngelihat ada nilai positifnya dari apapun the way-nya mereka ya. Betul. The way-nya mereka dengan mungkin gue nggak seberani mereka untuk konflik, untuk konfrontir segala macam. Tapi niat baiknya itu gue melihat bahwa bagus juga sih kalau sampai itu pencipta lagu banyak nih. Benar. Ya kan yang tertolong gitu. Benar. Kalau untuk masalah yang boleh melarang itu gimana? Menurut saya sih itu sudah ada aturannya. Jadi mendingan gimana caranya agar semuanya kebagian, sistemnya benar. Jadi kalau bisa sih jangan ada yang dilarang-larang. Tapi lagi-lagi balik ke masing-masing, semuanya punya pemahaman sendiri. Betul. Punya kebutuhan sendiri masing-masing, macam-macam. Mungkin gue sih kalau ngelihatnya kalau ada yang konflik kayak itu cuman sebenarnya untuk yang ini biasanya yang terjadi adalah yang orang yang sudah tidak ada di bandnya. Kalau gue ngelihat dari teman-teman ada pelarangan ini, mungkin itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Amin. Karena kan sebenarnya gue ada konsisten, lu dong jangan lupain gue. Ini ibaratnya kasarnya gitu lah. Nggak ada yang nggak bisa dibicarakan sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah kita doakan. Mudah-mudahan jangan menjadi tren lah. Jangan menjadi tren, tapi mudah-mudahan Dhani dan teman-teman, terus LMK ya. LMK juga LMKN. Bareng lagi dengan membuat satu yang terbaik buat kita gitu kan semuanya. Amin. Mudah-mudahan lah. Amin Mas Fer. Ya, thank you banget. Sama-sama Mas Fer. Gua bener-bener seneng lu datang. Kasih Mas.
Dan gue banyak belajar bahwa ternyata di titik lu nggak punya apa-apa, di titik lu nggak ada pegangan ya pada saat itu, lu mempunyai solusi yang luar biasa yang orang nggak berani. Karena kan orang biasanya ada yang nggak mau keluar dari comfort zone-nya. Yeah. Nggak, lu gue bikin musik aja deh. Padahal udah mau mati nih. Gue bikin musik aja deh. Tapi nggak makan, bikin musik aja. Tapi lu pada kerja semuanya. Dan itu knowledge kan buat lu. Iya, iya. Iya kan? Yang tadinya cuma bisa main musik aja. Iya. Sekarang jadi admin sosial media bisa. Terus iya itu macam-macam waktu itu. Iya. Lu bisa bikin juga. Iya. Terus pernah kerja apa lagi lu tadi bilang? Banyak. Siaran. Lu berarti tahu juga ilmu komunikasi sekarang. Amin. Alhamdulillah. Asal kita mau menekan ego, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Oke. Ini satu lagi. Ada single baru nggak dari The Rain nantinya? The Rain mau rilis single baru, dan ini salah satu single The Rain yang secara pribadi aku paling suka liriknya. Judulnya Mengembara. Ceritanya tentang... Ini lagu siapa? Lagu lu ya? Oke. Ini tentang apa nih mengembara nih? Pokoknya tingkat kepasrahan yang tinggi, tapi tidak menghilangkan semangat, tentang itulah. Tapi bukan religi ya? Bukan religi. Bisa dikaitkan, bisa. Kita ambigu lah di situ ya. Oke. Kalau udah tayang boleh gue masukin. Wah, siap. Thank you banget Mas Fer. Terus teman-teman ada mengembara. Mengembara nanti satu karya dari The Rain, dan lu harus dengerin karena nggak pernah gagal sih lagu mereka sih. Amin. Cuman kadang-kadang kita itu orang nggak pernah denger aja, nggak ada yang dengerin bahwa ada lagu bagus. Coba kalian denger, kalian lihat. Salah nggak gue ngomong? Lagu mereka itu nggak ada yang gagal menurut gue ya. Sebagai orang yang seneng musik gitu, enak-enak semua. Ini gue pengen dengerin juga Mengembara. Nanti gue kasih linknya di bawah. Terus sama satu lagi, lu meledak tadi gue bilang 2013. Ini ada 2023, ini udah 10 tahun. Oh, iya. Ada... Iya. November nanti itu Terlatih Patah Hati ulang tahun ke-10. Yang membuat tuh naik lagi ya? Iya, jadi rencananya kita mau rilis versi akustiknya karena nggak pernah dirilis sebelumnya. Mantep. Itu bikin gila sih, itu bupik kaki itu pasti itu. Aduh, mudah-mudahan ya. Amin, makasih Mas Fer. Tapi lu ada acaranya, seremonialnya ada? Mudah-mudahan ada. Kalau ada lu undang gue. Siap Mas. Kalau lu perform, iya, Mas. Gue mau datang. Siap Mas, makasih Mas. Dra, thank you banget. Sama-sama Mas Fer. Semoga band lu makin naik lagi. Sama Mas, tur lagi kita. Kita tur lagi, bisa bareng kayak dulu lagi. Amin. Keluarga juga sehat semuanya. Amin, ya Allah. Amin. Sama yang paling penting adalah lu bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Amin. Thank you, Thank you so much. Ya. Gak ada thank you. Teman-teman yang nonton, makasih. Ya, buat kalian yang nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Dan kalau memang ada bintang tamu yang kalian pengen, bisa DM ke saya. Tapi lebih bagus lagi, membantu lagi kalau kalian tag mereka di IG-nya mereka, kasih tahu untuk bisa hadir di kita. Jadi saya menghubunginya lebih enak, lebih membantu. Oke, thank you semuanya. Ya, bye-bye.